Silakan Yanto. Yanto mau nanya aja. Yanto, kamu mukanya tuh kayak kasihan banget aku lihat. Sedih gitu liatnya. Anak bunda bertanya saja, anak bunda semua ya. Anak bunda nanya saja. Lebih baik bertanya saja. Ya, ya Iya Bunda. Yanto. Iya anak bunda. Anda yang tadi sebut itu Mm-mm. nabi-nabi, bukannya Tuhan Yesus. Bisa Betul. membedakan. Bisa dong. Itu nabi. Tuhan Itu Yesus diam tidak dulu. beristri. Iya, iya. Diam. Iya. Itu yang sebut itu nabi-nabi itu mempercayakan dari Allah. Kalau Tuhan Betul. Yesus, Bilang Tuhan sama Yesus Yanto kan deh. anaknya. Yando bilang sama Yanto dulu. Yanto, nabi-nabi kita perbuatannya lebih tercela loh daripada Nabi Muhammad yang isinya cuman nggak nyampe Sabar, 20. sabar Bilang, dulu. bilang. Sabar. Ih, marah-marah Yando. Nabi-nabi. Iya. Sabar. Sampai. Senyum kamu Oh. manis sekali loh Yando, serius. Aku nggak bohong. Senyum kamu tuh manis Nah, banget. Lanjut, lanjut Yando. tapi jangan senyuman dulu ya. Kita bicara dulu. Bahas dulu. Nabi-nabi yang tadi Bunda sebut itu manusia itu percayakan dari Allah. Dalam dunia harus Mm-mm. menginjilkan atau menginjilkan nama-nama Tuhan. Beda dengan Yesus dengan nabi-nabi itu kan bisa bedakan toh. Bisa. Yesus kan Allah yang diutuskan. Allah yang diutus. Nabi-nabi Yesus Allah yang diutus. Allah diutus dan siapa? hai, Anda belum paham, bukan itu Belum. agamamu. Memang belum paham toh? Iya, Yesus adalah Allah yang diutus. Siapa yang mengutus? Aduh. Allah yang diutuskan Yesus. Anda mau Oh, jadi Allah ceritakan? yang diutuskan Yesus. Yesus adalah Allah yang diutus sama? Kalau ada yang diutus, ada yang mengutus. Yang mengutus siapa anakku? Aduh, pertanyaannya bagus. Bagus pertanyaan. Mantap. Iya, Tanggapannya Dek. mantap juga. Iya, terima kasih Bunda, ya sayang. Iya, anakku sayang. sudah dimemperakan toh? Bisa. Makanya jangan ya. Tadi yang berapa istri kawin itu nabi-nabi, tapi Betul. Tuhan kita atau Yesus kita tuh tidak ada istri. Iya. Sedangkan Muhammad tuh kan ada istri. Tapi dia Begitu nabi. kan? Sama dengan Nabi. nabi-nabi di Kristen. Dia bukan Tuhan. Yesus kan Tuhan katanya. Tapi dia jomblo. Tidak punya istri. Tapi nabi saya punya istri. Hebat. Nabi-nabi Kristen juga punya istri. Lebih banyak istri nabi Kristen toh. Baru kenapa kamu percaya dia? Dia kan antara manusia. Dia kan sudah punya istri. Kenapa kamu percaya sama Muhammad Karena dia itu? punya istri. Karena dia punya istri, Nah. saya percaya. Setidaknya kalau orang sudah punya istri, setidaknya dia bertanggung jawab. Daripada saya percaya kepada orang tidak beristri, dia saja tidak bisa mencintai seorang perempuan. Bagaimana dia mau mencintai manusia? Kalau nabi saya dengan melihat dia kepada istri-istrinya baik, berarti terbukti kalau dia orang baik. Tapi ada orang tidak punya istri ngaku-ngaku baik. Wah, bahaya nih. Dia saja tidak punya istri, kenapa saya harus percaya dengan dia? Satu perempuan saja dia tidak sanggup hidupkan. Begitu. Jadi percaya. Mantap sekali. Mantap. Ya, Yando ada yang mau ditanyakan Yando? Sudah cukup. Nanti bahas Sudah dengan itu dulu. Iya, silakan Yando di mute dulu. Yanto maju. Yanto.
Yanto dan Yando diinjili bunda. Yanto dan Yando diinjili bunda. Ada lagi nggak Injili Yando bunda, Yando? Injili. Tidak ada Injili Injili. dari Anda. Oh siapa itu? Hah? Saya ini penginjil. Bunda ini penginjil Anam. Ini Bunda Gembala. Siapa mau percaya Eh, Anda? Kamu bisa banyak. jorok. Mana ada jorok-jorok? Yang jorok-jorok itu isi Bible. Masa di situ ada tertulis buah dada di Ah, jamah-jamah? Oh, lalu, gitu. lalu, lalu, Lu apa? Yanto, jangan kau menghina orang Jawa di depanku ya. Aku paling gak suka orang rasis kayak kalian ini loh. Kalian tuh kok rasis banget nih. Jangan kau rendahkan orang Jawa. Kayak manapun juga presiden kau rata-rata orang Jawa, Yanto. Gak perlu oh orang siapa Jawa jadi? belajar kepada. Diam dulu, saya lagi. Oh siapa? Diam Orang dulu Jawa ya. siapa juga? Itu si Yanto itu jelek-jelekan orang Jawa loh. Diam dulu Yanto. Yanto, kau jangan merendahkan orang Jawa di hadapanku. Mukaku nih muka-muka Jawa walaupun aku orang Padang. Muka-muka manis mukaku. Jangan kau ajarkan orang nonton ini jadi rasis kayak kau Yanto. Jangan kau bangga-banggakan satu daerah dengan menjelekkan satu daerah lainnya. Karena yang menjadi asbab satu daerah yang menjadi asbab orang itu baik dan buruk bukan karena dia orang Jawa atau orang Tete. Jangan kau rasis Yanto. Bapak presiden kau rata-rata orang Jawa. Ya. Jangan kau rasis Yanto ya. Nggak boleh. Kita diskusi lintas agama. Yang kita bahas ajaran. Kita tidak bicara tentang ras, suku, dan etnis. Bagi kita warga negara Indonesia, apapun suku kalian, kalian berhak tinggal di Indonesia. Kalau ada orang Jawa yang berbuat jahat kepada orang lainnya, bukan suku Jawanya yang salah. Jangan rasis Tetapi Yanto ya. Diam itu antara dulu. kamu. Yando, jangan ditanggapi dulu. Bunda lagi marah sama kembaranmu ini, si Yanto. Ya, Lanjut. iya. Kalian jangan bawa suku di sini. Kita lagi nggak bicara tentang suku. Kita bicara tentang ajaran. Ya, oke. Yando diam dulu ya nak. Yando sudah mandi belum? Sudahlah 20 per jam. 24 jam Yando mandi? Yoi. Oh iyo, keren sekali toh. Yando sudah punya istri. Anak 6. 6 anak. Istri berapa? 1. Anak 6. Aduh. Kasian sekali Iya, istrinya. kasihan. Kok yang kasih makan jadi? Susah kasih makan. Iya, Iya, susah. iya, iya. Ya, Sabar-sabarlah. miskin. Kita di sini Jangan miskin. gitu. Jadi susah Tidak boleh bilang makan. begitu ya. Bekerja saja. Ya. Cari sabar saja. Apa namanya? Katanya kan Yesus baik toh. Minta sama Yesus banyak-banyak. Ya. Hmm. Bantu minta ya? Bantu minta. Jangan, saya tidak percaya kepada Yesus. Kok sudah tahu Yesusmu? Tapi saya tidak mau minta sama Yesus toh. Tapi sudah tahu Yesus. Sudah. Sudah tahu Yesus kok sudah percaya. Itu anggaplah sudah Tidak percaya. percaya bahwa dia Sudah nabi. tahu Yesus, sudah percaya. Sudah. Sudah. Percaya kalau dia Ya, sudah nabi. percaya. Tapi tidak mau minta sama Yesus. Nabi di situ. Itu ala kita. Iya udah tidak masalah. Alanya Yando tidak apa-apa. Oke Yando diam dulu ya. Bunda lagi mau bicara dengan Bang Juang Sirait. Oke? Ya, lanjut. Iya. Oke, Brother Juang Sirait, selamat datang di Komal Yonatan Nandar. Di sini tempat umat non-Islam, apapun agama kalian, diberi hak untuk bertanya tentang pemahaman Islam dari apa yang telah saya dan Yonatan Nandar pelajari. Dari hasil diskusi kami dan hasil dari belajar secara akademik di tempat saya sebagai mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam semester akhir yang 6 tahun telah berdiskusi dengan banyak orang-orang Kristen dari kalangan pendeta dan juga kalangan jemaat awam. Jadi kapasitas saya di sini sudah jelas ya. Saya pendiskusi secara experience, saya seorang akademisi secara akademik, saya mengambil ilmu pengetahuan di kampus umum. Silakan, Juang Sirait. Kalau Anda awam bertanya saja, kalau Anda berilmu memahami teologi boleh menjelaskan. Saya tidak izinkan orang-orang yang awam untuk menjelaskan apapun yang tidak dia kuasai. Silakan, Juang Sirait.
yang mau ditanyakan ini. Oh, saya bertanya. Saya disuruh bertanya. Iya. Oke, bisa dekatkan, ini suaranya kecil. Suara Bang Juang Sirait kecil, kita tidak dengar. Mungkin pakai headset mungkin. Udah. Oke. Baik Bang Juang Sirait, jangan membawa suku di sini ya. Kalau kita bicara ajaran saja ya. Karena bagaimanapun juga negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya, dan juga agama. Kalau bicara ajaran itu pastikan ada tertulis, pastikan ada dokumentasinya. Kalau tidak ada jangan dibuat-buat ya. Nah, silakan. Saya diizinkan bertanya. Oke, siap-siap. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bible dikatakan suci, Bang Juang Sirait? Silakan dijawab, Bang Juang Sirait. Kenapa Bible disebut suci? Ya, menurut Bang Juang Sirait, Bible itu kitab suci bukan? Iya. Nah, kenapa dikatakan suci? Yang menemukan kitab suci itu siapa? Bukan itu masalahnya. Kita tidak sedang bertanya siapa penemunya. Yang saya tanya adalah, apa alasan Bible dikatakan suci? Menurut Mungkin saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh gini. Kalau Al-Quran, kenapa dikatakan suci? Pertama, Al-Quran adalah perkataan Allah yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Itu. Nah, yang kedua, Al-Quran suci dari kontradiksi dan kesalahan dan distorsi. Al-Quran suci karena memuat unsur-unsur hukum bagaimana cara beragama untuk berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia secara eksplisit di dalam Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan. Nah, itu beberapa alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci, dan alasan tersebut spesifik tidak dimiliki oleh kitab manapun di dunia ini kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran ini memiliki ciri khas sendiri yang tidak ada kesamaannya dengan kitab lain. Maka dikatakan dia adalah kitab suci. kalau dengan Alkitab kenapa dibuat suci? Ya kenapa? Bagi saya Bible Anda tidak suci. Karena tidak ada alasan menurut saya mengatakan Bible kitab suci. Bible itu adalah catatan manusia yang tidak tahu siapa penulisnya, yang di dalamnya dikatakan menceritakan tentang manusia bernama Yesus dan menceritakan tentang Tuhan. Tapi dikarang oleh manusia, bercampur di dalamnya, dan tidak bisa dijadikan panduan kehidupan saat sekarang. Karena tidak ada aturan-aturan baku di dalamnya tentang berkehidupan. Yang ibu sebutkan tadi itu yang nulis siapa? Yang mana? Al-Quran. Ya, Tadi katanya mau ditanya, sekarang sudah gantian. ya kalau nggak boleh ditanya ya nggak apa-apa. Enggak, justru tadi kamu Bang, Itu siapa yang nulis? Bang Juan. Tadi kita buka komal ini, maksudnya biar kami yang ditanya. Tapi Bang Juan minta ditanya. Nah, sekarang gantian aja. Mending Bang Juan yang bertanya aja tentang kitab suci saya. Silakan. Ya, Bang Juan ini tadi- agamanya Kristen ya? Agamanya Kristen ya? Ya. Oke. Sekarang Bang Juan gini deh. Bang Juan, Abang Juan kenal tentang Tuhan itu dari mana? Tahu Tuhan tuh dari mana? Dari mana ya? Bingung juga dari mana nggak tahu. Bang Juan lagi nggak habis minum kan? Air putih, air putih, Oh. air putih. Gini Bang Juan. Kita kalau bicara tentang agama, kita bicara agama nih ya. Harusnya itu kita jadilah orang yang betul-betul tahu tentang Tuhan dari sumbernya. Yaitu kitab suci kita.
Abang kan punya kitab suci namanya Alkitab. Teman-teman di bawah jangan ad hominem aja ya. Kita bersabar. Mereka orang-orang baik ya. Kecuali Bang Juan Sirait ini menghujat. Kalau si Yanto tadi saya sudah mencium bukti apa namanya sisi kebenciannya terhadap Islam ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghadapi orang begitu. Bang Juang, di sini kita kan bicara tentang ketuhanan. Kalau saya ditanya tentang Tuhan, saya tahu tentang Tuhan itu dari Al-Quran. Nah, kalau Bang Juang Sirait tahu tentang Tuhan Bang Sirait itu dari mana? Ya sama lah Bu, dari Alkitab juga Bu. Nah, dari Bible, dari Alkitab ya. Nah, Alkitab Abang itu katanya suci kan? Ya. Nah, masalahnya kenapa dikatakan suci kan begitu? Tadi Abang kan saya tanya. Abang agak kebingungan. Nah, Abang tahu tidak? Kitab suci itu harusnya tidak boleh salah. Sepakat nggak? Kita seharusnya tidak boleh salah. Sekarang yang buat kitab suci itu siapa dulu, Bu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, itu tidak dibuat. Kalau Al-Quran itu tidak dibuat, Bang. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan yang dibawa oleh malaikat, diajarkan kepada Nabi Muhammad, lalu dituliskan. Kalau Alkitab atau sebenarnya namanya kalau di zaman Rasulullah itu penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Kalau zaman sekarang sudah tidak ditulis lagi tapi dicetak. Kalau Bible atau Alkitab, yang jangan bilang Alkitab ya, Bible kan bahasa Yunani, Alkitab itu bahasa Arab. Bible itu ditulis oleh manusia yang tidak jelas. Tidak jelas siapa penulisnya. Anda tahu? Saya tahu. Yang tulisnya siapa? Tidak jelas. Yang tulisnya siapa? Lalu yang Kalau Anda tahu. Tidak jelas, Yando. Saya tidak tahu, kamu juga tidak tahu siapa penulisnya. Kalian semua tidak tahu. Tidak ada orang Kristen yang tahu siapa penulisnya. Ini serius nih, kalian bertiga kayak gini semua ya dari tadi ya? Tidak sampai. Murid-murid gue kok begini semua malam ini ya? Murid-murid gue kenapa begini semua malam ini ya? Kumpul kayak gini nyamuknya. Wah diam aja gini, asik gini aja. Tengok nyamuk itu Bang Nandar. Nanti digigit Nyamuknya. Ini serius nih gue ngajarin orang-orang ginian, ya ampun. Berat banget tugas gue. Ayo, aduh, Karena aku ya Allah percaya. ya Rabbi. Apa, Yando? Karena Anda percaya Percaya apa? sama kita, maka Anda mengacak. Dia pakai ini. Kayaknya Bang Nandar ini malam kayaknya aneh nih. Lah, lu juga aneh Juang Sirait. Ngetawain diri lu sendiri lu. Nandar, kamu ada apa malam ini? Kamu ngerjain gue. Ini ujian nih. Ini ujian nih, sabar ya nih ya. Bang Juang Sirait mau ngobrol apa, Bang? Abang ngobrol yang Ya, Bang Juang mau ngobrol apa? Ayo, Abang ngobrol. Udah, kalian ngomong apa aja terserah deh. Bang Juang mau ngomong apa, Bang? Enggak ada. Yaudah, abang standby dulu ya. Yando sama Bang Juang standby dulu ya. Aku suka nih orang dua ini. Kalian orang baik ya. Kalian diam dulu aja. Kalian orang baik. Henry, Muslim atau non Muslim Henry? Horas, Ya, Horas, abangku Kristen ya, Bang? saya Muslim Bu. Oh, Muslim. Ada apa, Bang, yang mau disampaikan? Ada sedikit untuk ibu ini. Iya.
Jangan terlalu agresif kali, biar santai apanya, diskusinya, biar enak nengoknya. Tergantung bang, saya nggak agresif kok kalau santai. Buktinya sama Yando saya biasa aja kok. Lagi pula abang kalau nggak suka nonton saya jangan nonton lah. Saya bukan orang yang bisa Bukan aku disuruh-suruh. Bukan aku nggak suka. Aku kan pecinta orang Nandar, Susu PI, ibu. Kan saran boleh dibilang sama ibu. Iya boleh, tapi saya nggak agresif juga bang. Saya lihat orangnya. Kalau saya sama bang Yando sama bang John kan santai. Enggak. Lawan bicara ibu itu nggak dikasih apa waktu. Ya abang Terlalu dominan aja yang. kali. Ya udah abang aja yang diskusi. Tidak. Akama Bukan masalah memang acaknya apa. begitu. Kan Akama kalian enggak, kan saran kan boleh itu dibilang. Begitu. Itu akama kalian. Tuh, Yando dibela. jangan menghujat. Enggak, Yando jangan Yando, menghujat. Yando Tadi membela baik-baik. Uniripa Yando. Bukan Yando, dia bilang agama kita begitu katanya. Jadi Nah, Henry, akama doktrin kalian itu begitu. Jadi kita tuh santai saja, santai. nggak ada dari tadi saya tidak ada agresif. Ada saya tadi menghina kamu, menghujat kamu nggak ada. Buktinya kamu bicara kok dari tadi. Henry tadi itu bohong. Dia bukan orang Islam, dia Dari awal Kristen kan itu. bicara begitu. Dari awal saya ngapain sama kamu Yando? Ya ampun Yando. Si Henry tadi itu penipu. Mana ada orang Islam ngatur-ngatur aku ya? Nggak ada kalian, nggak berhak kalian ngatur-ngatur aku. Apalagi aku Bang Juang Sirait dari tadi aku pernah hujat nggak? Aku keras nggak sama Bang Juang? Dari saja Apa, teman kalian, Yando? akama kalian saja naik bicara begitu. Apalagi aduh akama kita yang mau percaya kalian, aduh, sudah. Kalian nggak usah percaya sama Islam. Siapa suruh kalian harus percaya Islam? Yang saya katanya itu di kitab Anda itu kenapa dikatakan suci, Yando? Pada dasarnya kalian itu memiliki kebencian terhadap Islam. Cuman saya adalah orang yang bersikap adil. Kalau kalian tidak menghujat, saya santai. Saya tidak Santai, akan kita yang pernah. santai. Loh, emang saya dari tadi marah sama kamu. Mungkin awal-awalnya begitu. Penilaian. Kapan saya marah? Ini saya record loh di YouTube loh. Kamu boleh nonton YouTube saya Riva MOW lagi. Kamu lihat bagaimana saya memperlakukan kamu loh. Tadi itu Kristen itu, bukan Islam, itu penipu itu. Mana ada Kristen, mana ada Islam itu ya. Oke lanjut. Kalian di sini kami beri tempat untuk bicara. Ya. Dan kalian yang tidak senang dengan acara ini, kalian bisa enyah dari sini. Enak aja kalian ngatur-ngatur kami yang di atas sini ya. Kami bukan orang yang bisa kalian atur-atur. Memang begitu akama kalian memang Diam dulu, kekurangannya diam dulu. begitu bisa atur. Nah, kalian. ini diam dulu. Diam dulu kau Yando, diam dulu ya. Aku udah menghargai kau ya Yando ya. Jangan aku buat kau nanti kayak bubuk di sini. Henry, pertama kau harus tahu ya, aku hidup dan berdakwah bukan untuk kau. Kau kalau suka nonton, enggak usah nonton. Dari tadi aku layani Apa? mereka dengan baik. Apalah yang kakak bilang ini? Aku orang Sumatera Barat. Aku nggak Aku peduli Muslim. kau Sumatera Barat. Aku nggak ada urusan Ya, mau aku kau suku Muslim. apa. Ya terus kau ngapain ngatur-ngatur orang? Pak Henry on cam Pak Henry on cam dulu Antem Pak. kau. Iya Pak on cam dulu Pak. Ini aku- Yang lain on cam. Ngatur. Aku orang Sumatera Barat, orang Bohong Pasaman kau, Barat. nggak usah kau ngaku-ngaku orang Sumatera Barat. On Demi cam Pak. Allah aku. Demi Allah, lillahi ta'ala. Ya terus kau dari tadi kami memperlakukan si Yando baik, memperlakukan Juang Sirait baik. Kok aku yang kau atur? Bukan masalah itu. Apanya, Gini aja, Bu? kau Apanya? enyah aja, kau nggak usah nonton aja di sini. Kalau perlu kau nggak usah nonton di sini. Kurang ajar. Orang lagi diskusi. Aku sama Yando nih baik-baik dari tadi loh. Aku sama si Juang Sirait pun baik-baik. Naik-naik kau mau ngatur aku. Aku terlihat siapa? Kalau penghujat di sini jangan kau harap aku kan bercium kudus dengan mereka. Penghujat depanku kukuliti muka bapaknya. Kalau kau nggak suka jangan kau tonton. Jangan aku yang kau atur. Jangan kau pikir aku sama seperti Kristen. Kasihilah musuhmu. Nggak ada istilah di Islam itu kasihi musuh. Di Islam itu musuh harus ditetapkan sebagai tersangka. Nggak ada ceritanya itu musuh dikasihi. Kalau Kristen iya. Musuh, koruptor, penjajah dikasihi. Tapi barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Dalilnya tuh Lukas pasal 14:26. Ayatnya ada nih. Lukas 14:26 nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran Kristen. Di Islam, adil. Kalau mereka tidak menghujat, kami perlakukan mereka dengan aniaya. Bahkan kularang untuk menertawakan mereka. Karena ada Rasulku berkata,
Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang bodoh, finar, masuk neraka. Orang jahil pun nggak boleh diolok-olok dalam Islam. Lah kau baru naik, kau Henry nggak tahu apa-apa, ngatur-ngatur aku. Mau ke orang Padang kek, nggak ada urusannya. Kau aja yang diskusi, buka komal kau. Kalau kau nggak suka nonton, jangan di sini. Seperti itu. Kau justru memframing, membuat agama Islam terframing. Dari tadi aku santai dengan si Yando, dengan Juang ini kok. Tapi jangan kau harap penghujat depanku, ku kasih bicara. Nggak ada penghujat, ku kasih bicara di sini. Kau ngatur-ngatur orang kau. Lanjut. Bang Juang Sirait mau bertanya atau ditanya lagi nih? Bang Juang silakan dibuka mic-nya. Buka mic-nya. Nggak usah percaya, banyak orang penipu sekarang ini. Ngaku-ngaku Islam banyak. Kristen kan banyak menipu. Ngaku-ngaku Islam toto Kristen. Ya lanjut. Bang Juang Sirait. Jadi kalau kita tanya sekarang, kenapa Yesus Anda tuhankan? Bisa menjawab nggak? Dibuka mic dibuka. Mic dibuka. Kalau Yesus kenapa? Yesus dituhan? Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia Kenapa Yesus dituhankan? dilahirkan oleh Itu di Diam mana? dulu Yando. Diam dulu Yando. Ini lagi Juang mau ngomong. Shh. Juang lagi jelasin. Nanti kalau Juang tidak bisa menjelaskan, kamu bantu. Kasihan ini Juang mau bicara. Kamu diam dulu, oke? Nah, silakan Bang Juang. Kenapa Bang menuhankan Yesus? Ya karena dia Tuhan Yesus dilahirkan oleh perawan Bunda Maria. Kalau Nabi Adam justru tidak punya ayah, tidak punya bapak. Kenapa dia tidak dituhankan? Siapa? Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya bapak. Dia lebih hebat daripada Yesus. Yesus masih dilahirkan sama perempuan. Kenapa tidak menuhankan Nabi Adam? Oh, Nabi Adam itu manusia pertama itu ya? Iya. Dia yakin nih Kristen. Tapi itu berdosa katanya mencuri pokok kayu. Dia sendiri geli. Siapa yang bilang Nabi Adam berdosa? Siapa yang bilang Nabi Adam berdosa, Bang? Bukan yang dicuri. Apa itu? Buah apa yang dicuri itu? Bukan itu. Ada Adam yang lain. Dia pun ketawa. Aduh, ini serius nggak ini? Aduh ya Allah. Adam yang ibu maksud Adam yang mananya? Adam itu kan cuma satunya. Oh, berarti kan Adam yang Adam kok mencuri? Ngelek. itu. Siapa yang Bang emosi? Juang. Ya udah, diam dulu. Bang Juang signalnya kecil. Diam dulu, Bang Juang lagi bicara ya, Ndo. Ya, silakan Bang Juang Sirait. Jadi gimana? Adam Abang tahu ceritanya bagaimana? Di mana itu ya? Yang ibu bilang tadi itu gak punya orang tua gitu ya? Iya, Kenapa kan nggak begini. suka gitu ya? Kan Iya. dia malah Kan ketawa. kalau memang itu orang Dia malah kalau dia memang malah itu geli ya Allah. aku ketahui sama yang ditanyakan sama si Adam kan dia di Taman Eden ya yang mencuri buah kayu itu ya.
Kan dia berdosa, bukan. Aduh. Bukan buah kayu, buah kayu. Jadi apa, Pak? Buah apa yang Ajarin lah, dicari sama dia ajarin lah, setelah Nandar. digoda sama ular? Bukan buah kayu, buah manoa. Namanya buah manoa. Buah manoa, Bang Juang. Namanya buah manoa. Manoa, Matok. buah manoa. Adam istri Manoa. Inul. Bukan Adam istri Inul. Koruptor Pertamina juga Adam. Buah manoa. Buah Adam manoa. suami Inul itu loh, yang kumisnya lebat itu. Bang Juang udah makan, Bang? Udah, Bu. Udah. Udah. Ya, sehat-sehat lah, Bang ya. Ya. Ada yang mau disampaikan sama si Yando ini, Bang? Ya, ya, si Yando ya, kita dengar Bang Yando dari timur kayaknya Bang ini. Selamat malam, Bang. Ya, malam bagaimana? Abang dari Yando mana, bener. Bang? Timur. Timur di mana, Bang? NTT. Dekat Flores. NTT. Oh, dekat Flores. Manggarai, Bang. Iya. Aduh, Oh, siku. Bang. Kita dari Medan, Pematang Siantar, Bang, Simalungun. Oh, salam kenal. Satu, Ya. Tuhan Yesus. Bentar, Yanto mau naik. Yanto, bentar, Bang. Bang Juang, si Yanto mau naik nih. Ya, Yanto, buka cam, Yanto. Ya, saya mau Yanto, menanggapi ini. Ya, buka cam. Kayak tadi juga lah, Bunda. Iya, buka cam. Kan ini dua-dua saudara kita buka cam. Yando buka cam, Juang Street buka cam. Anda buka cam. Ada yang mau disampaikan silakan. Kita kasih kesempatan. Silakan. Gimana? Oke lah, saya mau ini bilang sama Pak Juan ini, jangan ngelantur lah ngomongnya. Yang benar aja ngomongnya. Ya, kamu Waduh. nggak tahu, bilang aja nggak tahu gitu. Lah, Anda tadi nggak tahu tapi sok tahu. Anda menasihati Juang Sirait. Anda aja Saya tadi kan Lukas bukan 14:26 Anda nggak tahu. Oh, Malah saya yang ngajarin Anda. Kalau nggak tahu, Bang, jangan ngomong. Mendingan mau bertanya aja. Anda paksakan. Anda menjelasin sekarang Bang Juang Sirait. Memang dia nggak tahu. Dia bilang dia nggak tahu kok. Anda malah menasehati. Anda sama aja kayak Henry tadi loh. Jadi kita itu Bunda gini ya, loh ya, Bro. Bro. Menasehati orang itu jangan di depan publik. Anda kalau menasehati orang tuh sama seperti merendahkan orang lain tuh nggak bagus. Saya nggak tahu di agama Anda ya. Anda kan menasehati Bang Juang nih. Itu sebenarnya Anda sedang merendahkan Bang Juang, sama seperti Henry tadi. Sok-sok nasehatin orang itu merendahkan orang lain, apalagi nggak tahu ada apa masalahnya. Jadi Ah, itu Ke- apa ya? itu kan Yandu diam dulu, brother Yandu diam dulu. satu kata. Gini. Satu kata saya. Iya Satu iya kata. iya. Apa Itu karena saya dinaikkan agamamu untuk tidak dikasih kesempatan melengkapi. ngomong. Itu saja. Iya sudah, kakak betul, kakak Yandu diam dulu, oke? Nah, apa Yanto? Kamu mau ngomong apa? Kamu aja tadi nggak bagus loh. Kamu tadi nggak bagus loh. Kamu iya. Gini Yanto, kamu itu pertanyaanmu tadi itu salah. Saya luruskan, tapi kamu nggak terima. Kamu bilang kami sholat pakai toa. Saya sudah luruskan. Tapi kamu bilang bahwa kami sholat pakai toa. Artinya kamu tuh ngeyel dikasih tahu. Orang kalau nggak tahu dikasih tahu itu minimal berubah. Gitu loh. Paham? Jadi kita tuh saya tuh bisa santai kalau kalian itu santai kok. Saya bisa tenang kalau kalian itu tidak menghujat agama saya. Ngapain saya harus marah-marah sama kalian? Tapi ketika niat kalian bertanya itu sudah terlihat bukan ingin mendapatkan jawaban, kalian tidak perlu lagi kami jawab karena itu hanya berpolemik. Masalahnya gini, Bang Yanto, kalau Anda orang yang berilmu berpolemik dengan saya senang. Karena itu menguji kecerdasan saya. Tapi Anda baca kitab suci Anda aja nggak pernah tiba-tiba mau berpolemik. Nggak, dan bawa-bawa rasis di sini nggak boleh, bawa-bawa etnis. Kita lagi tidak bicara orang Jawa, orang Padang, orang Batak, semua sama.
orang Papua semua sama. Sebentar saya buka pintu dulu ya. Yonatan Nandar, sapa dulu saudara-saudara kita ini ya. Saya mau buka pintu dulu. Ada tamu, ada yang mau masuk. Bentar. Woi, layani dulu. Tamu. Iya Yando. Kau belajar dulu agama kita. Supaya kau tadi bahas lagi. Banyak Dia yang belajar mau agama cari lagi. saya. Silakan yang mau cari saya. Yang mau cari saya silakan. Saya di Kupang NTT. Oi, yang komen-komen di bawah ini juga bagaimana otak mereka agak error sedikit. Ini silam semua. Memang agama mereka catnya begitu juga. Dari komen juga sudah error di bawah ini. Tidak mandi di situ goblok. Ya, Jonathan. jadi merasa apa yang Jonathan. yang mau pengen cari saya silakan. Jonathan. Iya, gimana ya, Dok? Sama orang yang Ah, mau Jonathan nyari Jonathan. Ya, sabar ya, Yanto, Sebagai apa di sini? Bang Juang, Bang Yanto, sabar ya. saya. Oke Bang, saya menjawab yang titik-titik di bawah. Sahabat. Saya mau tanya ke Jonathan nih. Apa ya, Dok? Jonathan ini juga Apa, Cok? Mau ngomong apa ya, Dok? bahasa kamu juga kah? Gimana ya, Dok? Gimana? Ya, lanjut. Ya, silakan Doni, lanjut. Ya udah sekarang gini aja. Di antara kalian bertiga itu, kalian mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau kalian mau menjelaskan, pastikan kalian bawa dalil. Nah, kamu Yanto, kamu mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau bertanya, biarkan kami menjawab, jangan disimpulkan sendiri. Setelah dijawab, kalau mau membantah jawaban kami pakai data, pakai antitesis. Nanti kalau pertanyaan saya kalau nggak bisa dijawab diturunkan gitu. Ya, Aduh, gitu. gini loh. Kalau pertanyaan saya nggak dijawab nanti diturunkan. Kamu mau ke sini mau ngapain? Kalau kamu sudah ragu, kalau kami akan menjawab pertanyaanmu, kamu ngapain naik? Kan kamu minta naik barusan. Nggak bisa. Kalau kalian kamu nggak menjawab, yakin, karena sudah ada. ya kalau nggak bisa, kalau kami nggak bisa jawab, ngapain? Ya udah nggak usah bertanya, silakan turun. Ya sudah turun. Ngapain kau di sini? Pertanyaan saya Ya udah kalian turun. nggak jawab, tapi Ya kalian udah menjawab kau dengan ngelantur. turun. Kami kan nggak paksa kau di sini. Pakai Ngapain kau di emosi. sini? Pakai Loh, emosi. kan Kalian lucu turunkan. kalian. Ya udah kau di sini Sementara kalian ngapain? bisa menjawab. Iya udah kami nggak bisa jawab pertanyaan kau, terus kau di sini mau ngapain? Sekarang kalian minta saya untuk bertanya. Saya nanti bertanya Yang lagi, minta kalian naik ke turunkan. sini siapa sih? Yang minta naik ke Komal Yonatan Nandar ini siapa? Kamu kan dari tadi naikkan saya. Kami naikkan. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu ke sini mau ngapain? Mau mampang muka di sini, mau pansos? Naik ke sini mau ngapain? Ngejelasin agamamu juga kamu nggak ngerti. Disuruh bertanya, ternyata kamu bertanya juga ragu kalau kami jawab. Ya udah, kalau kau seandainya ragu kami menjawab pertanyaanmu, kau ngapain naik? Ngapain kau ke sini, Yanto? Mending si Juang si Rait nih masih bisa kami ketawa gara-gara dia nih. Lucu abang ini, baik dia kayaknya. Kau ngapain ke sini, Yanto? Jawab aja dulu yang kutanya kata. Yo, tadi kau kusuruh bertanya katanya kami nggak mampu jawab. Agak lain kau nih Yanto. Minum obat apa tadi Yanto? Ya karena pertanyaan saya dua kan belum terjawab. Sudah ku jawab. Kau nggak mau dengar ya sudah. Ngapain kau di sini lagi? Ya, Nggak, aku kalau Jawabannya seandainya itu di rumah orang ya, di rumah orang misalkannya udah diusir, aku turun aku loh. Mau turun sendiri atau mau diturunkan Yanto? nah kan
Ayo udah turun aja ya. Yanto mengganggu mengganggu kebahagiaan kami berempat kau. Kami lagi happy itu sama Bang Juang sama Yando. Mukamu nyebelin pula lagi ya. Ini ada bapaknya Yando, Bapak Komel. Silakan on cam Bapak. Oh ini bapaknya Yando nih. Waduh Iya, Yando, Bapak ayo Yando. lo. Kamu Silakan, begadang di Bapak Komal Yonatan Nandar. Halo Bapak Cornelius, Komel. silakan. Silakan dibuka camnya Bapak Komel. Ayo lu Yando dicariin bapaknya. Silakan Bapak Cornel, ini anaknya ada di sini. Silakan. Bapak, silakan Bapak on cam, Pak. Sabar dia lagi cari posisi enak tuh. Jaringannya kurang ini. Enggak, jaringannya bagus, Bapak. Kita di sini. Bang Juang Sirait, jangan lupa makan ya Bang ya. Nanti Abang lapar Bang. Abang sendiri. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Cornel. Sebentar, saya sapa lagi nih Bapak Yusuf Asibuan nih. Bapak Yusuf Asibuan, agamanya Islam atau Kristen? Bapak Yusuf Asibuan. Halo Bapak. Oke. Oke, Bapak Cornel, ini tempat kita berbicara tentang iman, agama, dan ajaran. Kalau Bapak Cornel ada pertanyaan tentang Islam, silakan bertanya. Kalau mau menjelaskan kekristenan, silakan menjawab. Tapi harus paham dulu ya. Jangan tidak paham tapi menjelaskan. Nanti kasihan umat tersesat. Saya nggak tahu menjelaskan, malah saya pengen bertanya. Oke, boleh silakan Bapak Cornel. Pertanyaannya apa? Kan di agama Kristen kan Yesus sudah dibangkitkan. Lalu di Muslim itu apa Muhammad itu sudah dibangkitkan apa belum ya? Oke, pertanyaan bagus. Bapak Cornel, di dalam Islam itu Nabi Muhammad adalah seorang manusia bukan Tuhan. Yando diam dulu sayang. Nanti Bunda sentil ya Yando. Ini Bapak Cornel lagi bicara. Kasih nasihat kok punya Yando diam dulu, itu Bapak Cornel lagi bertanya sama Bunda. Yando jangan begitu, itu Bang Juang Hasirait jadi ketawa sama Yando. Jadi Bapak Cornel, Nabi Muhammad itu manusia seperti Nabi Ibrahim yang belum bangkit sampai detik ini. Nabi Muhammad sama seperti Lukas, Matius, Markus dan juga Paulus yang belum bangkit sampai detik ini. Nabi Muhammad itu tidak pernah setara dengan Tuhan, tapi dia selalu menjadi nabi dan rasul saja, ya. Jadi Nabi Muhammad itu nanti dibangkitkan. Yando diam dulu Yando, nanti Bunda cubit ya. Yando diam dulu ya nak. Seperti itu Bapak Cornel. Oh, iya. Soalnya saya kan orang baru juga nggak begitu. Iya, tidak masalah Bapak Cornel. Cuman pengen Ya, tahu. memang di dalam Islam itu manusia itu tidak pernah dituhankan dan Tuhan tidaklah manusia. Jadi kami kalau seperti itu ya. Oh, iya. Seperti itu Bapak Cornel. Apa pertanyaannya lagi Bapak Cornel? Yando diam dulu Yando, nanti Bunda cubit pakai tang ya. Lanjut Bapak Cornel. Yang pertama, yang kedua, cuman saya butuh penjelasan aja sih. Nah, jadi yang kedua tentang apa namanya? Boleh Bapak Cornel. Ini di ajaran Islam itu kan ada beberapa ayat, itu saya kurang tahu sih tentang Islam sih, makanya saya tanya. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa perangilah apa namanya, perangi apakah orang-orang yang tidak ini maksudnya seagama ya. Nah, itu maksudnya tidak begitu. Itu tuh bunyi itu apakah itu berlaku di Indonesia atau gimana itu? Masa berlaku di Indonesia, sorry. Oke. Itu dijalani umat Islam apa gimana? Semua ayat di Al-Quran wajib kami jalani, tapi Bapak Cornel salah memahaminya. Di dalam Al-Quran itu diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Jadi kalau ada perintah untuk memerangi kaum kafir, itu pasti mereka memerangi kami. Karena izin berperang itu kalau kami diperangi.
Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak memerangi kami tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Makanya ada istilah kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir ya, seperti Bapak Kornel, seperti Yando, Bang Juang Sirait, Bang Yusuf Asibuan, tidak memerangi kami tidak boleh memerangi kalian. Tapi ketika kalian memerangi akidah kami perang argumentasi boleh dengan kalian. Kalau kalian menembak kami boleh pentung kepala kalian. Jadi kami tidak ada cium Saya kudus dengan mualaf orang-orang yang nih. menjahati kami. Oh, Bang Mualaf ya. Gitu, Saya buka camp mualaf Bang Yusuf. ini. Kalau tidak buka camp, ya kalau di sini kita Jadi buka camp semua ya. kalau Ya, Bang Yusuf, caranya macam bisa mana buka camp? Umi? Ini kalau teman-teman. kita memerangi Seperti orang itu, itu Bang. tetap masuk surga itu. Ibaratnya kita memerangi Memerangi berarti orang yang membunuh, memerangi kan? kita. Memerangi orang yang memerangi kita. Dan Bapak Kornel tahu ya, Nabi Musa itu dalam kitab Bapak Kornel itu membunuh orang. Tuhan senang dengan itu karena Tuhan yang suruh. Nabi Ibrahim itu melawan itu ayatnya berapa aja? Nabi Musa. oh, ini saya kasih. Oke ya. Besar. Di dalam kitab Bapak Kornel tidak tahu kalau Tuhan Bapak Kornel berperang. Saya jarang baca Alkitab. Cuman dengar-dengar Aduh. kalian sering ngobrol Tolong ngobrol undangi saya, di apa? Bang Nandar sudah bisa buka Di TikTok, kamera. nonton-nonton. Ya ini nih. Bukan cuman Musa ya, bahkan di dalam kitabnya Bapak Kornel sendiri itu Tuhan berfirman berperang melawan suku Amalek turun-temurun dalam kitab Keluaran pasal 17 nomor 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam satu kitab sebagai peringatan dan ingatkan kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan tentang Amalek dari kolong langit. Lalu berkatalah ia, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, ini ya kalau Bapak Kornel Berarti mau lihat di Tuhan- kitab Tuhan yang berperang atau umatnya ini? Tuhannya yang berperang, Pak. Tuhan Bapak berperang. Oh, Tuhan yang berperang, berarti umatnya enggak dong. Umatnya lebih parah lagi. Bani Israel membunuh suku Moab, suku Amalek, ditumpas, termasuk anak-anak, termasuk orang-orang yang tidak bersalah dibunuh. Nih, Itu dalam kapan? Keluaran pasal 4, saya tidak tahu tanggalnya kapan, tahunnya kapan. Oh. Ini zaman Musa. Keluaran pasal 14 nomor 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 nomor 14. Ya, ini adalah ayat di mana Tuhan Bapak Kornel berperang. Yando jangan kayak gitu, mukanya ngeselin banget. Pengen kayak ngelawan saya gitu kamu. Yando jangan begitu. Yando jangan begitu. Yando bikin Bunda Gembala kesel. Si Juang ketawa-ketawa dari tadi lihat Yando. Ini ya. Keluaran pasal 14 nomor 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Begitu Bapak Kornel. Oh, begitu. Juang Sirait ketawa. Si Juang Sirait ketawa. Berarti waktu itu Tuhan yang berperang dengan mereka kan? Oh iya, tertulisnya begitu. Oh, tertulisnya. Oke, Iya. terima kasih penjelasannya ya. Ya, jadi beda ya Pak. Kalau di dalam Islam itu Allah mengizinkan kami berperang, bukan memerintahkan, tapi mengizinkan kalau kami diperangi. Tapi di kitab Bapak, Tuhan Bapak sendiri ikut berperang dan bahkan memerintahkan untuk membunuh orang lain, termasuk anak-anak kecil yang tidak salah yang menyusui begitu. Mana Yando tadi? Naikkan lagi. Berarti Tuhan itu ada dua ya? Bukan Tuhan ada dua, tapi perspektif kita tentang Tuhan itu berbeda. Kalau Tuhan itu cuma satu. Dalam Iya sih, kalau Bapak pengertian mempercayai aku sih Tuhan Tuhan dalam cuma perspektif satu. yang disampaikan oleh penulis kitab Bapak. Oh, itu penulis Iya, tuh. tapi perspektifnya Oke, penulis. beda-beda. Menurut penulis kitab, menurut penulis kitab Bapak, Tuhannya suka berperang gitu. Kalau menurut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu Ar-Rahim dan Ar-Rahman gitu. Yando merajuk ya. Yando anak bunda jangan. Minta dulu Pak Kornel. Itu anak saya merajuk barusan. Yando anak bunda, naik sini lagi nak, sayang. Bunda nggak marah, bunda cuma bercanda anak bunda. Yando, oh naik lagi Yando nak. Naik lagi Yando, anak bunda. Bentar Pak, Merajuk, Bapak kenapa Kornel dia saya anak Yando saya ini? kita kehilangan anak saya.
Tidak tahu, gara-gara saya tadi cuma bercanda sudah. Begitu Bapak Kornel. Oke, terima kasih. Ayat berapa tadi bilang Tuhan berperang itu? Dalam Keluaran pasal 14 nomor 14, Keluaran 14:25, Keluaran 17:16, Bilangan 10 10 nomor 9, Bilangan 31 nomor 3, pembalasan Tuhan terhadap Midian. Bilangan pasal 31 nomor 7, berperang melawan Midian. Ini baru Musa berperang. Bilangan 32 nomor 20, berkatalah Musa pada mereka, jika kamu tidak berbuat demikian, jika kamu tidak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan berperang ini. Bilangan 32 nomor 27, tetapi hamba mau ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur. Bilangan 32:29, kata Musa pada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang. Banyak sekali ayat berperang dalam kitabnya Bapak Itu sudah, Kornel. makanya saya juga heran Tuhan itu bisa berperang itu yang Seperti itulah. Tuhan Saya juga itu- bingung kenapa Tuannya. Tapi Bapak Kornel tahu tidak yang lebih Ya. parah? Hmm. Tuhan Bapak Kornel pernah bunuh orang karena salah, karena bukan salah ya, karena dia teledor. Dia tidak sengaja itu pegang tabut Tuhan toh. Padahal dia tidak, padahal dia mau pegang itu tabut Tuhan biar tidak jatuh. Namanya Uza, tapi dibunuh sama Tuhan Bapak Kornel. Ada juga Onan toh. Onan itu tidak mau menghamili istri kakaknya, tapi dibunuh sama Tuhan Bapak Kornel. Itu di pasal berapa itu? Ini saya kasih ayatnya ya. Bapak Kornel dicatat, nanti Bapak Kornel cross check sendiri. Enggak apa-apa, saya Bapak Kornel lagi lihat ini dalam juga. kisah 2 Samuel pasal 6 nomor 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke Sabar. tempat pengirikan Sebelumnya- Nahon, Uzab. Sebelum saya minta maaf dulu, saya pakai tidur, soalnya saya nggak sehat. Tara masalah. Ah, itu Saya saya minta paham maaf Bapak ya. Kornel. Saya nggak. Saya hargai ini Bapak jadi. Kornel. Saya hargai Bapak Kornel. Bapak Kornel sudah bertanya dengan bagus. Dalam 2 Samuel Bapak Kornel pasal ke-6 nomor 6 sampai 7. Semoga Bapak Kornel cepat sembuh ya. Amin. Ya, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu dan memegangnya karena lembu-lembu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya. Cuman teledor saja langsung dibunuh. Begitu juga dengan Onan. Kalau Dibunuh karena tidak mau menghamili istri kakak, berkata kepada Elia, botak, naiklah botak. Dibunuh. Berarti keras juga yang Tuhan main bunuh-bunuh aja. Keras sekali main Tuhan Bapak, keras sekali main bunuh saja kerjanya. Ya, kalau di Muslim kenapa sekarang mereka ribut-ribut terus tuh? Ada apa itu? Apa ikut ajaran Al-Quran? Itu orang Muslim itu mereka gara-gara mereka gara-gara nonton Edis sakit hati karena Edis menghujat Nabi Muhammad. Jadi mereka jadi jahat. Oh, Gara-gara Edis lihat itu siapa? Edis menghujat. Edis yang TikTok itu ya? Edis Edis TV itu TV. yang menghujat Nabi Muhammad. Oh, Yang dia bilang Nabi Muhammad raja seks. Dia penipu, pembohong. Dia bilang Nabi Muhammad raja seks. Orang Islam marah toh. Jadi akhirnya orang Kristen yang tidak bersalah yang jadi korban. berarti ya itu yang Gara-gara kita Edis heran TV tuh. tuh. Padahal sama gini, masa kalau aku ini ngomong pendapat aku sendiri lah. Kita kan sama-sama manusia, ngapain harus ribut-ribut? Sedangkan yang akhirat, orang bilang nanti di sana masuk surga, masuk neraka. Siapa yang sudah pulang dari sana kasih kabar? Maksudnya siapa yang pernah mati ke sana hidup lagi? Ceritakan itu dalam sekarang ini. Kalau di buku-buku aja ngapain pakai ribut? Cari makan aja susah. Bentar. Saya turun dulu. Bapak Kornel saya turun dulu. Saya kena batasan ya. Saya turun dulu ya Bapak Kornel ya. Bentar. Nandar aku turun dulu Nandar. Binatang Nandar. Aku turun dulu. Aku naik lagi dengan. Bang Kornel di mana, Bang? Ya, Bapak tinggal di mana, Pak? saya di Kalimantan. Kalimantan ya, Pak. Kalimantan mana, Pak? Itu privasi, Bang.
Oh, iya iya iya. Iya. Dia kerja di Kalimantan, Abang. Abang marga apa? Abang orang mana? Sirait. Oh, orang Medan. Iya Pak, Samosir Pak, Danau Toba. Oh, Muslim juga Abang. Bapak, gimana Pak? Abang Muslim apa Kristen? Katolik saya Pak. Katolik. Ya. Saya juga Katolik. Oh iya iya, salam kenal Pak dari Samosir Danau Toba Pak. Negeri kepingan surga Pak. Amin. Semoga Tuhan Yesus. Udah pernah Pak dari Danau Toba Pak? Belum pernah, tapi saya lama di Batam, kawan sama marga Tampu Bolon. Oh di Pulau Batam ya Pak? Iya. Oh di mana Pak dulu Pak di Batam Pak? Saya di Bukit Senyum. Di mana Pak? Bukit Senyum, Nagoya. Oh Bukit Senyum. Oh, saya dulu di Pulau Galang Pak. Oh, jembatan 6 sana. Iya, masa-masa narik kayu, tahu lah Pak, biar bisa mamam kan, narik kayu. Tahun berapa tuh? Tahun 2001 Pak, 99 2001. Sebelum jadi Riau Lautan, masih masuk Pekanbaru dulu. Iya. Ya sama, tahun 2005 saya kan baru di provinsi sendiri. Saya tahun 2000 sampai tahun 2017 baru pulang ke NTT. Oh, ya, lama ya Pak ya. Iya. Aduh. Iya, maaf ya Pak, tadi saya dibatasi tadi. Oh iya. Ini maaf aja nih, kita ngobrol-ngobrol aja, kami juga kurang tahu tentang. Gak apa-apa Pak, santai aja Pak. Kita santai aja, kita nggak, kalau tidak tertarik membahas agama pun tidak masalah sebenarnya. Bukan tidak tertarik, justru pengen tahu lah. Jadi ya Bapak tanya aja, kalau saya bisa bantu jawab saya bantu jawab. Bukan berarti saya pintar, tapi mungkin saya lebih dulu belajar karena memang prodi kuliah saya kan prodi komunikasi penyiar Islam, dan saya sudah 6 tahun diskusi lintas agama dengan umat Kristen, baik dari pendeta termasuk jemaat-jemaat awam. Jadi setidaknya saya tahulah sedikit-sedikit tentang agama Kristen begitu. Iya, cuman kan kalau agama saya dengan kami kan Katolik. Iya. Agak bukan beda dengan Kristen sih. Dia sama, cuma kalau bawaannya ya kami sebagai umat Katolik lihatnya agak beda. Kalau Katolik biasa aja, ramah-ramah aja. Kalau untuk teman-teman, mohon maaf, bentar. Teman-teman, bapaknya lagi sakit ya, teman-teman ya. Ya, Bapaknya lagi sakit ya. Kita izinkan aja beliau untuk tidur ya. Saya nggak bisa duduk, maaf. Beliau lagi sakit ya. Di pinggang saya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya cuma infokan lagi biar teman-teman yang baru nonton tuh nggak salah paham. Jadi begitu Bapak Kornel, sebenarnya begini ya. Kalau kita itu, kalau diskusi lintas agama yang kita butuhkan itu adalah jujur dalam artian tuh, kalau kita tahu katakan tahu, kalau tidak tahu kita jangan paksa untuk menjelaskan. Tidak setiap orang Kristen seperti Bapak Kornel loh. Banyak orang Kristen itu yang mereka tidak pernah baca Bible, tapi mereka mencoba untuk menjelaskan Bible. Ini yang membuat nanti debat kusir gitu loh. Padahal kan kita pengen tahu ilmu kan, kita pengen tahu ilmu toh, kita pengen sama-sama belajar toh. Jadi kita maunya jujur. Halo, harap kita sapa yang lain boleh Pak? Boleh Bapak Kornel? Mungkin Bapak nanti lihat diskusi kami dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Boleh. Halo Harahap. Ya, iya Kak. Assalamualaikum. Ya, Muslim non Muslim Harap? Muslim Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, Harahap? Enggak ada Kak, enggak ada. Lanjut. Oke, izin saya turunkan ya. Iya, Kak. Oke.
Bang Juang Sirait sama Bapak Kornel di sini kami izinkan bertanya atau mau menjelaskan tentang agamanya boleh, asal sepengetahuannya ya. Kami tidak izinkan Kalau menjawab. kami di daerah NTT, Ibu, itu ini aku panggil Ibu apa panggil Rifa ini? Panggil Rifa aja Pak. Oke. Jadi kalau di daerah NTT itu antara di daerah khususnya daerah saya itu di situ cuma dua agama, Muslim dan Katolik. Adapun Kristen Protestan, cuman kalau dibilang itu pendatang dari Kupang, dari Alor, pokoknya yang daratan NTT lah. Iya. Pulau-pulau. Kalau NTT kan Katolik, pulau-pulau. Katolik teman-teman saya rata-rata Katolik itu jarang yang debat sampai debat kusir dengan saya itu jarang. Katolik yang menghujat sekarang tuh cuman beberapa orang ya, Joseph, RK. Kalau yang Katolik sekarang agak keras itu Pastor Patris Alergo namanya, itu pun sampai menyerang Protestan. Tapi sebenarnya dulu Katolik ini ya rata-rata orang Katolik itu kenapa bisa santai dengan orang Islam? Karena kan punya magisterium, punya konsili-konsili Vatikan ke-20 seperti itu. Saya tahu itu. Saya tahu orang Katolik tidak boleh berdebat, tapi saya lihat sekarang ini sudah ada yang mengaku Katolik sudah mulai masuk ke ranah berdebat, bahkan menghujat seperti RK dan juga Joseph. Ada beberapa orang di TikTok kan kita lihat, tapi mudah-mudahan ya doa saya daerah saya semoga nggak ada kayak gitu kan. Iya. Karena kami di sana itu sudah, aku rasa susah dipecah belah karena kami tolerannya tinggi sekali. Sama Pak, sebenarnya kalau kita bicara tentang agama, Bapak kalau pergi ke Klaten, Jawa Tengah, di situ gereja Katolik, gereja Protestan ada. Rata-rata di situ ada orang Islam juga mayoritasnya kan. Tapi di situ tenang kok Pak. Saya kan pernah tinggal di Klaten. Tidak ada kok permasalahan-permasalahan seperti itu. Cuman terkadang kita ini diprovokasi sama orang-orang yang bikin masalah satu, lalu dibuatlah ini seolah-olah bahwa ini antara agama Islam dan Kristen gitu. Kalau saya keras Pak kalau debat. Bapak kalau lihat saya debat sama penipu, pendusta, saya keras Pak. Sama penghina agama saya sangat keras. Tapi saya tidak boleh keras dengan orang-orang seperti Bapak Kornel, Bang Juang Sirait. Itu namanya saya zolim. Sering aku nonton. Ya kadang gini. Kadang saya lihat tuh saling menghujat. Kalau menurut pribadi saya, agama itu cuman mengimani. Kalau kita menghujat orang lain itu ya repot. Kalau saling cari pendapat ini itu ya bagus. Kalau menurut saya. Kalau kami ada dalilnya Pak, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, kata Allah jangan mencaci sembahan selain Allah. Kata Allah begitu. Jadi kalau ada kami terang-terangan mencaci sembahan Anda, kami berdosa. Dilarang itu Pak. Tapi mohon maaf nih Bapak Kornel ya. Bapak Kornel mungkin saya akan bacakan kitab di kitab Bapak itu Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus dikatakan mati terkutuk di tiang salib. Ketika kami yang mengucapkannya, kami dituduh menghujat. Padahal itu tertulis dalam kitabnya Bapak Kornel. Makanya terkadang kami bingung. Kalau kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen, ketika kami mengutip kitab kalian, kami membacakan, kami dituduh sebagai penghujat. Ketika Edis atau teman-teman Kristen lainnya menambah-nambahkan apa yang tidak ada dalam kitab kami seolah-olah dipaksa untuk diam saja begitu. Padahal kalau dalam ranah dialektika kami berhak untuk mengcounter gitu. Jadi kalau kita diskusi saja. Kalau perang waktu diskusi itu argumentasi itu nggak masalah sebenarnya. Dialog dalam asal jangan langsung sampai menghujat begitu, jangan sampai saling hujat, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau masih argumentasi yang dikedepankan masih nggak masalah. Itu namanya mengedukasi. Oke Bapak Kornel, kita sapa dulu tamu-tamu yang sudah masuk ya. Mana tuh mereka ada yang bertanya biar kita jalan diskusinya ya. Siap. Oke, kita sapa ada Baktan 14, muslim atau non muslim. Bang Jesper Dalangelos, diperhatikan typingnya sudah tidak usah di spam komentar seperti itu ya, tidak bagus. Kita tidak perlu memancing orang lain untuk menghujat di sini ya. Silakan Bang Muslim non muslim Bang? Muslim ya? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini room diskusi lintas agama. Bang Batan ada yang mau disampaikan?
cuman mau menanggapi Bun yang Menanggapi apa? Tadi. Tidak perlu bang, nggak usah ya bang, nggak usah diperpanjang ya, tidak usah diperpanjang hal yang tidak perlu kita perpanjang. Kita di sini mau diskusi tentang ajaran saja ya. Suaranya kecil lagi bang. Kan dia tadi nanya masalah toa. Nggak, itu sudah saya jelaskan tadi. Itu sudah saya jelaskan tadi. Oh iya. Tidak perlu diulang kembali ya, tidak perlu diulang kembali, oke? Saya pikir jawaban saya sudah cukup lah ya. Oke Bang Batan ya, terima kasih ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya, Firon Daluk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firon Daluk, muslim atau non muslim? Firon Daluk. Firon Daluk. Oke. Ngorok Uni. Oh, ngorok. Ya, begitu Bapak Kornel ya. Mungkin Bapak Kornel akan melihat banyak perdebatan lintas agama di dunia sosial media. Kalau kami sebatas diskusi ya diskusi saja gitu. Tidak sampai ke hati dan tidak sampai ke ruang sosial. Bahkan saya sudah banyak bertemu dengan lawan debat saya secara offline. Saya makan bersama dengan mereka. Pastor Joshua Teu. Saya sudah bertemu dengan beliau. Saya makan ditraktir sama Pastor Joshua Teu. Bapak Henry Tan. Itu pendeta-pendeta semua itu. Apa kami saling baku hantam ketika bertemu? Tidak. Karena kami kepentingannya ya diskusi saja. Tapi kalau penghujat-penghujat yang berjumpa dengan saya, Bapak Kornel lihat saya tidak akan biarkan mereka begitu saja. Bukan berarti saya harus menghujat Tuhannya Bapak Kornel, tidak. Tapi saya cuma kembalikan dengan ayat-ayat di kitab sucinya gitu. Oke, buat teman-teman yang naik, pastikan teman-teman semua itu non-muslim saja, biar kita bisa menjawab pertanyaan dari non-muslim, agar supaya apa? Jalan diskusi kita, ya. Kita di sini mau diskusi lintas agama. Halo, Bapak Dr. H. Suwardi, muslim non-muslim. Halo Nano, muslim non-muslim. Assalamualaikum, saya muslim Uni. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nano, ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya Uni, ini kan saya punya temen nih malap, gitu kan, dia nanya ke saya kan nggak kurang paham gitu ya. Dia kan nanya, dia baru masuk muslim, masuk Islam katanya gitu kan, sama istrinya juga, gitu. Pas begitu nanya ke saya, dia kan nanyanya gini, dulu kan saya nikah itu ada ala Kristen gitu kan, agama yang lalu gitu. Nah sekarang saya udah jadi muslim, suami istri. Nah terus dia nanya, terus ini pernikahan kami gimana? Apa harus akad lagi apa gimana? Katanya gitu nih. Yonatan Nandar bisa dijelaskan nggak? Gitu. Silakan Yonatan Nandar. Bapak suruh tanya ke orang-orang KUA aja biar aman Pak. Karena kalau kami ini bukan ahli fikih Pak. Gitu. Suruh Gak tanya kan ke dulu KUA dia aja. waktu Kristen nikahnya Kristen. Nah sekarang Dia mualaf kalau udah dapat muslim, sertifikat nggak? Dia mualaf dapat sertifikat nggak? kurang tahu juga, saya nggak tanya. Nah, waktu dia mualaf itu otomatis kan ada lembaga tuh, entah RT, RW atau KUA atau di mana. Ditanya di situ aja, ini kaidah fikih Pak. Saya tidak punya kapasitas menjelaskan kaidah fikih. Walaupun saya tahu jawabannya, saya tidak boleh jelaskan. Nanti bahaya Pak. Makasih Uni. Itu bukan kapasitas saya. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sah Uni, sah nih. Nggak apa-apa, nggak usah menikah ulang, Bapak. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu nggak. Aku nggak berani jawab itu, bukan kapasitas Nggak, itu aku. ada. Soalnya dulu aku kan kuliahnya di Ahwalus Saksiyah, hukum keluarga Islam. Itu pernah dibahas. Tuh Pak Nono tuh. Oh iya, ya. Kalau Makasih, lebih Mas. afdol sudah tanya. Ya gitu. Aku jujur nggak berani jawab ya Pak Nano ya, karena aku tidak boleh menjawab sesuatu yang memang bukan kajian aku. Masalah fikih itu bukan kajian aku. Oke Pak Nano ya, terima kasih Pak. Yo, makasih atas penjelasannya. Kalau Bang Yonatan Andar dia sudah punya itu dia. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah punya kapasitas dia ya Kebetulan boleh. aku dulu waktu di UIN Sunan Ampel Surabaya itu kan jurusan Ahwalus Saksiyah, hukum keluarga Islam. Dulu aku juga diskusi masalah itu tuh. Mantap suhu. Ya, jadi nggak sah, tetap nggak apa-apa, nggak usah menikah ulang. Ya. Oke, Pak Sejati, Muslim non Muslim.
Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, hanya memberi semangat aja buat saudara-saudara Muslim semua. Siap. Pantang menyerah. Oke, kita close aja yang naik lagi Yonatan Nandar. Kita fokus ke Bang Juang sama Pak Kornel ya. Mungkin mereka ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, Bang Sejati, terima kasih banyak. Mutiara Sama-sama, Hijau ada yang disampaikan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mutiara Hijau ada yang disampaikan. Kita fokus ke Bapak Kornel dan Bang Juang Sirait aja. Mutiara Hijau ada yang disampaikan. Oke, saya turunkan. Oke, sekarang Bang Juang Sirait. Bang Juang Sirait ini dari tadi tuh menonton kita santai. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira tentang ajaran Islam, Bang? Tentang ajaran Islam mau saya tanyakan. Kayaknya nggak ada yang mau saya tanyakan. Kalau tentang agama Kristen ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada wewenang saya untuk mengajarkan atau menyampaikan. Tapi sudah belajar. Belajar sih nggak, mengimani iya. Lucu kali ya. Aku suka polos luar biasa beliau ini. Tapi aku suka Bang Juang Siraitnya. Jujur beliau. Enggak, maksudnya tuh bukan, itu bukan mengejek, itu malah aku apresiasi. Maksudnya abang keren sekali, jujur. Kalau dia belajar berarti ada yang mengajari. Yang mengajari itu belum tentu bisa belajar. Semua kan bisa belajar walaupun pengajar dianya. Nah, lalu kalau pengajarnya nggak bisa kita ikuti ajarannya, untuk apa? Kan gitu. Iya. Iya, betul. Terus menurut abang kira-kira kayak mana? Kayak mana rencana abang nih kira-kira? Rencananya? Maksudnya rencana ngapainnya? Maksudnya tujuan pertanyaannya rencana mau ngapain gitu? Mana tahu mau ngajak aku makan malam kemana gitu. Kali Bu. Aduh. Jauh kali ya. Abang tinggal di Medan ya. Ya malam Bang Jack, buka cam Bang Jack. Kita semua buka cam. Oh iya, antar. Yang Jadi mencekik Abang Juang- Muhammad dalam Gua Hira 3 kali siapa ya? Tidak ada Nabi Muhammad tercekik. Itu terjemahannya tidak begitu. Tercekik Perlu sampai direkam. lidahnya keluar itu siapa yang cekik Muhammad itu di Gua Hira? Tidak ada begitu. Itu lidahnya keluar panjang banget, itu dicekik sama siapa di Gua Hira? Tidak ada, tidak 3 ada ya. kali. Turun ya. Tidak ada kamu memfitnah Nabi Muhammad ya. Tidak ada sama sekali. Itu fitnah kamu. Kalau Nabi Muhammad tercekik matilah dia. Ada aja kamu nih. Di sini penghujat nggak diajak ya. Di sini tempat-tempat orang yang pertama lebih baik tidak tahu daripada sok tahu, dan kita tidak menaikkan orang-orang yang menghujat. Nabi Muhammad itu tidak pernah dicekek. Kalau beliau dicekek matilah beliau. Beliau manusia. Masa Nabi Muhammad dicekek tapi nggak mati, malah jadi khalifah yang bener aja. Jangan putus asa begitulah. Kok putus asa banget gitu loh. Memangnya kamu pikir kalau kamu menghujat Bapak Kornel langsung memuji kamu gitu? Memangnya kamu menghujat Islam, Juang Sirait langsung bangga dengan kamu gitu? Bisa jadi Bapak Kornel dan Juang Sirait malu punya kawan Kristen seperti kamu. Menghujat, tidak ada data, memfitnah. Justru orang seperti kamu ini yang memecah belah Indonesia. Mungkin orang seperti kamu yang menjadi asbab orang Islam menghancurkan rumah ibadat Kristen karena jijik melihat kelakuan kamu. Gara-gara kamu mungkin nanti orang Islam membantai orang Kristen nanti gara-gara kelakuan kayak kamu ini. Ya, bisa jadi itu terjadi loh. Gara-gara kelakuan orang Kristen seperti kamu ini, bisa jadi saudara-saudara saya yang tidak beriman kepada Allah tapi tidak pernah belajar Islam terpancing emosinya. Akhirnya yang jadi korban keluarga-keluarga kamu sendiri Kristen, tapi ujung-ujungnya nanti yang disalahkan kami umat Islam. Pada kelakuan kamu jahat sekali mulutnya. Bisa kau tunjukkan datanya? Nggak ada datanya, disuruh buka cam malah memfitnah. Ya begitu ya. Gitu tuh Bapak Kornel. Kenapa saya tuh kalau diskusi tuh kadang keras.
Menghujat Iya. itu sudah baik. Gimana Saya tuh Bapak kalau Kornel, mengimani dari pihak Muslim mengimani Muslim, dari pihak Kristen tidak ada Bapak Kornel Nabi Muhammad itu dicekek. Coba Bapak Kornel pikir pakai logika saja. Kalau Nabi Muhammad dicekek, kenapa beliau masih hidup? Mana datanya? Soalnya saya juga nggak tahu, jadi pada zaman itu mungkin saya Iya, juga belum ada. kalau ada saya beli harga 1 miliar itu literasi Nabi Muhammad dicekek dalam bahasa Arabnya. Fitnah itu terjemahan itu pun tidak ada sampai lidahnya keluar begitu. Memang apa ya, mereka ini yang terguncang imannya ini Bapak Kornel naik ke sini itu bukan cari ilmu tapi cari musuh. Supaya apa? Supaya umat Islam marah lalu gini ya Bapak Kornel, saya takutnya gini. Memang sengaja mereka pancing umat Islam buat marah. Nanti umat Islam yang marah, yang tidak pernah belajar ini, emosinya yang gampang terpancing, mereka itu ganggu orang Kristen, nanti umat Islam yang disalahkan. Padahal kelakuan dari pancingan dari mereka. Ada aksi kan ada reaksi. Seperti itu. Halo Green Tea. Bapak Kornel saya mute dulu ya, soalnya doubling. Oke. Green Tea, Muslim dan Muslim. Halo Green Tea, oke turut. Oke, Bang Juang Sirait, jadi kayak mana Bang Juang? Coba cerita lagi Abang. Abang sering nonton Yonatan Nandar ya? Ya, geram juga kadang-kadang nengok itu Bapak Nandar itu. Kenapa dia? Apa namanya? Keras sekali orangnya. Coba apa kata dia yang keras? Coba bilang sama dia dulu. Udah lupa. Oh, tapi menurut Abang dia itu salah kah atau betul kah? Udah Abang selidiki yang diucapkannya itu semua? Gimana ya? Kalau menurut aku, soalnya aku nggak bisa menilai. Nggak bisa menghakimi Bang Nandar, nggak ada. Tadi katanya keras. Sekarang tidak bisa menilai. Memang gitulah. Menilainya di saja sini. Di hati saja. Ya. Oke, mungkin saya kasih tahu sama Abang, sama Bapak Kornel dan Bang Juan Sirait, izin saya bicara ya. Saya tahu kalau kita bicara agama ini memang menyakitkan rasanya iman kita yang dari kecil kita imani seperti apa, tiba-tiba orang bilang kok berbeda. Contoh, Yonatan Nandar bilang Yesus menikah. Abang sakit hati kan? Karena saya tahu Abang taunya Yesus tidak menikah toh. Nah, Yonatan Nandar itu dia membawa kajian ilmiah namanya, di mana ada orang-orang yang berilmu mencari tahu, ada informasi pernyataan bahwa Yesus itu menikah. Bukan berarti Yonatan Nandar itu menghina, tetapi dia mengkomparasi, mengkonter. Kalau kami membawa data menunjukkan ada informasi seperti ini, kalau kalian bisa membantah, bantah. Tapi kalau memang tidak terbantahkan, jangan katakan kami salah gitu. Kita terima perbedaan ini. Oh, saya tidak percaya data itu, ya tidak apa-apa, tidak percaya saja. Seperti itu. Jadi kita di sini kan diskusi namanya. Diskusi itu kan kita mentransfer ilmu pengetahuan. Kami belajar, dia baca literasi dari Barbara Tering, begitu. Jadi kalau memang Abang bisa membuktikan Yesus tidak menikah, seperti yang itu. kayak saya tadi Terima kasih Bang bilang itu, Ato. kita belajar, tapi yang kita pelajari, yang ngasih pelajaran kita nggak tahu gimana itu. Kalau kami nggak boleh gitu Bang. Kalau kami belajar kepada orang yang jelas, orang yang belajar juga. Kami tidak boleh belajar sendiri. Kalau kami belajar sendiri, maka kami baca dalil, nanti seperti otak kami, kan kita belum tentu benar. Jadi kita belajar kepada orang Belajarnya yang sama jauh siapa? lebih, orang yang lebih berilmu. Kalau saya kan belajarnya sama dosen-dosen saya di kampus. Yonatan Nandar juga sama dosen-dosennya. Begitu, sama orang yang lebih jauh berilmu dari kami. Seperti itu kalau kami, Bang. Iya. Orang yang jauh lebih berilmu dari kita, kita harus belajar sama dia. Gitu. Iya. Karena kalau Abang belajar agama
Kristen kepada orang yang jauh lebih bodoh dari abang, nanti abang tersesat. Tapi apa ya? Ada pepatah mengatakan, pepatah apa itu? Bahasa Batak ya? Kayak mana bahasa Indonesia kannya ya? Tahu bahasa Batak Batak? aja. Gak apa-apa, coba Tahu. bahasa Batak. Nanti banyak yang menerjemahkan itu. Nah, ada itu. Malo dang tarihutun daran. Artinya adalah, coba terjemahkan teman-teman di bawah. Artinya Uni, malu bertanya sesat di jalan. Malu Ya. bertanya sesat di jalan. Oh, itu jalan-jalan namanya, Pak. Aduh. Artinya Oh, itu malu namanya. bertanya sesat di jalan. Bang Juang, silahkan coba sapa Om Riki dulu. Bang Juang sapa dulu Om Riki. Om Riki. Selamat malam Om Riki. Mungkin Muslim kali, makanya nggak di Saudi. Halo Om Riki. Tidur maling tidur nih. Dia. Oke. Ya gitulah ya Bang ya. Apapun di dunia ini Bang, kita harus belajar kepada yang jauh berilmu daripada kita. Masa kita yang mau mengajarkan orang yang kita sementara tidak tahu, makanya kita belajar. Kalau abang tidak belajar, macam mana abang tahu apa yang mau diimani? Belajar aja tidak, dibaca kitab sucinya, dibaca, ditanya sama orang yang berilmu, begitu. Pahamnya? Saya sih ya, kalau saya ya bisa bernapas saja di Indonesia ini saya sudah bersyukur. Memang harus bersyukur bang, bukan cuma bisa bernapas. Abang kalau ditengok dari bentuk mukanya bukan cuma bernapas, makan babi pun abang bisa di Indonesia ini. Kalau ku tengok jangankan bernapas abang, kalau ku tengok dari bengkaknya muka abang itu, tenangnya hidup abang di Indonesia ini. Ya. Kalau ku tengok dari ketawa abang, ku tengok dari wajah abang, abang ini bahagia tinggal di Indonesia. Iya. Karena sekeliling kita banyak yang mengasihi kita. Ya makanya sebenarnya kalau kita boleh jujur, yang membuat rusak peradaban itu adalah orang-orang yang tidak bisa berbeda. Kalau kami itu nggak ada alasan kami membenci kalian, tapi kami membenci perilaku umat Kristen yang menghujat. Tapi tidak semua. Selagi kalian umat Kristen menjalankan ibadah kalian, tidak mengganggu kami dan tidak memaksa kami melakukan apapun yang tidak mengganggu kami gitu, kami tidak masalah. Kami tidak perlu mengajak kalian untuk ritual yang kami lakukan yang tidak mengganggu kalian. Kami pun tidak perlu ikut ritual agama kalian yang tidak mengganggu kami. Tenang kita. Tapi ketika sudah mulai menyerang akidah kami, menjelek-jelekkan agama kami pun tidak akan tinggal diam. Kami melawan, jangan kalian nanti ketar-ketir. Tiba-tiba kami yang dituduh menghujat, tiba-tiba kami yang dikatakan kasar. Kami ini umat yang siap melawan. Kami bukan umat yang diam-diam saja kalau Nabi kami dihina, Tuhan kami dinista. Tidak ada ceritanya begitu. Dan kami siap berdiskusi secara akademis menggunakan data-data. Kitab suci kita lihat. Seperti itu. Apa benar agamanya orang ibu belakangan datang? Enggak lah, Protestan yang belakangan datang di abad ke-16. Katolik dulu. Yang pertama sekali itu Hindu. Setelah Hindu nanti muncul agama-agama setelahnya seperti Buddha, agama apa namanya itu, banyak ada Tao, agama Konghucu, baru nanti Yahudi.
lebih dulu Hindu, ya setelah Yahudi baru muncul agama Katolik, Katolik dengan Ortodok dengan banyak nanti. Nah baru Islam, baru terakhir Protestan abad ke-16. Abang agama terakhir, agama abang. Apa Pak Kornel lebih dulu? Bapak abang juga. Oh Katolik. Oh ya iyalah duluan abang lah. Duluan abang lah. Jadi Protestan itu terakhir, itu Protestan. Kan itu ada pepatah mengatakan tidak mungkin kaki depan dilangkahi kakak belakang, katanya. Mungkin enggak? Bisa, kalau mau mundur bisa. Mundur nabrak. Apa mau mundur kita? Ya nabrak lah, Bu. Ya mundur lah. Masa Kakak belakang kadang-kadang kita melangkah harus ke Bang, kadang-kala kita harus mundur untuk melangkah. Tanya sama Bapak Kornel tuh. Terkadang kita harus mundur untuk maju beribu-ribu langkah ke depan. Oh iyalah, kita terima kalau mundur pakai kaca spion. Ya intinya gini Tapi- loh Bang Juan. Iya Bang Kornel. Iya Bapak Kornel. Terhibur juga lah ini. Iya dari tadi dia ketawa-ketawa terus. Dia lihat Yando, senang sekali dia dari tadi tuh. Jadi gini, Mana nih Bang Yandu ini nggak mau ini. Kakak pula entah kenapa diketawai Juang Sirait. Nggak ada saya ngetawain Iya. tadi. Saya tidak ngetawa. Cuman dia kayak gini, dia kayak manyun, kayak cemburu dia saya ngobrol sama Bapak Kornel. Jadi saya cuma bercanda aja. Gitu. Ya Bang Juang Sirait, apa yang mau Abang sampaikan? Pesan-pesan sama Yonatan Nandar. Nggak punya pesan. Ya apa yang mau sama Bapak Kornel mungkin ada pesan mungkin? Udah tadi udah kenalan kami, udah sampai di Pulau Metropolitan, Pulau Bintan, Batam. Pernah ke Bintan Bang Juan? Aku dulu pernah tinggal di Batam loh. Pernah di Nagoya, di Batu Ampar, di Selat Panjang, di Tanjung Saya- Pinang. Semuanya kita Rumah saya pernah. dulu di Tanjung Piayu Bang, di Tanjung Piayu dulu saya tinggal. Ya, sampai di Tanjung Uban juga, Tanjung Balai Karimun. Tanjung Uban. Kerja Petualang apa di Bang? situ. Kerja apa? Dulu di KP dulu. Bagian apa itu? Bagian perjudian. dari Tanjung Balai Karimun dapat istri satu, udah pulang ke Samosir. dapat dua. Dapat istri satu dia. Pulang Bawa ke duit Samosir, perjudian udah. bawa duit perjudian balik ke Samosir. Ternak Enggak, babi. cuman bawa istri doang. Lah, duitnya kemana? Enggak pakai ongkos duitnya tinggalin sana semua sama apek-apek Singapura itu. Aduh ya Allah. Berapa Orang Manggarai sering sana dulu, Flores dulu Manggarai. Sering bukan semua orang itu. Lai, kamu jaga kafe gimana lah? buka aib dia. Aduh. Jadi Abang Sirait lah dulu yang bagian perjudian di Batam itu rupanya. Aduh. Abang lah yang bikin miskin orang Batam ya. Bukan Sutanto yang bikin. Naik Susanto hancur semua karir politiknya. Udah ditangkap dia belum? Pak Abang yang tukang perbaiki mesin jackpot ya? Iya dulu. Habis gunung habis sama Pak Tanto 2004 itu. Masa pulang kampung bawa istri satu. Istrinya perempuan apa laki-laki? Istrinya cowok apa cewek lah? Cewek lah, Pak.